Hari ini gue mau tes motor gue sesuai janji. NMAX 2 tahun versi 2017, cuman dikirim tahun 2016 yang ABS. Gokil. Perbedaannya apa aja sih sama yang lama? Perbedaan itu ada di pelek, warna hitam, sama ini warna doff, warna grey. Bangkunya keren tuh bangkunya. Ininya juga tuh warna kayak kayak gitu lah, doff, kayak warna saber. Habis itu pelek depannya juga hitam. Terus udah sih yang beda dari itu aja, dari fisiknya. Habis itu ini bagasinya gede loh, tuh kan, kayak helm half face mode, cuman full face kagak muat. Ini ada Delta Moto, iya. Terus ini glove box ya. Glove box kalau di mobil tuh gede banget, tuh kayak tangan gue masuk segini, tapi ini kecil. Terus udah sih, ini ada kayak sini ada select, kayak dari awal deh, dari Odo, trip 1, trip 2, oil trip, V-bel trip, fuel per eco. Jadi kayak tadi kasih tahu berapa kilometer per liter ya. Terus ini rata-ratanya 30,3, rada boros ya. Habis itu ya udahlah segitu aja. Terus langsung nyalain. Ini posisinya sih, oh mesinnya rada ini getar. Kalau misalnya kita diem gitu, idle, dia getar. Ini kaki kita bisa ke belakang, selonjor. Nah ini baru naik NMAX begini nih. Nah ya, kalau kita stabil dia ini, kalau gue lepas gas tuh dia makin irit kan, tuh tulisannya segitu. Terus saya gue gas mentok, nah dia berkurang terus gitu sih. Terus ini ada beam, ada indikator ABS. Nah ini ABS, dia cara kerja ABS nya yang udah gue coba ya. Jadi kalau misalnya kita rem belakang habis sampai ban yang ngunci, ntar dia maksa tangan remnya untuk nggak ngerem lagi. Terus di deket-deket sini ada bunyi kayak kayak komputer error gitu, kayak ngit. Nah dia terus gitu, terus ada geter-geter gimana ya, pokoknya ada geter lah gitu kalau misalnya kita maksa dia buat ngeslip. Cuman kalau depannya dia nggak pernah ngejok, soalnya ngeri kan bisa jatuh. Dia kayak urus aja gitu, diem, enak pakem tapi tanpa ngeslip. Terus ntar kita mau coba tes top speednya ya. Berapa, gue udah pernah coba 120, cuman nggak tahu kali ini dapat berapa. Oke, ini full tank, fuel tanknya ada di sini, kayak motor-motor tangki di bawah sini. Full tanknya 7 liter, tapi biasa ngisi paling 5-6 literan gitu. Kalau isi Pertamax 35 ribuan lah gitu. Terus ya irit lumayan. Jadi ini nggak bisa buat cornering, walaupun gue lupa ngasih tahu ban depannya gede. Ban depannya 110, ban belakangnya 130. Itu udah seukuran saber. Ya, cuman dia kalau dipakai corner, entar lo lihat sendiri ya. Ini kayak video pas gua pertama kali video kemarin ya, itu rutinnya sama. Terus kalau kita kiri nih, mungkin bisa mentok. Tuh, oke, tuh kan mentok kan. Gitu deh. Makanya nggak bisa pakai cornering walaupun dia ban yang gede. Terus sama kalau jalanan kayak begini sih nggak berasa dia. Shock breakernya ya kayak biasa aja, enak, stabil, enak banget. Terus ini enaknya motornya di atas 70 sampai 80. Jadi enaknya di bawah kencang gitu ya. Cuman bukan berarti harus kencang, cuman enaknya di bawah kencang kayak gini, stabil gitu. Shock breakernya keras banget. Aduh tuh, kan keras banget. Gue lihat dari review mana gue lupa, kalau nggak salah Autonet Max yang video udah lama banget, dia tuh shock breakernya pakai Mio, cuma dikasih 2 biji. Nah makanya kerasnya, waduh parah, keras banget. Cuman kata Yamaha ini sportsmatic, gue nggak tahu juga sih kenapa dibuat sportsmatic. Orang kalau mau beli matic kan buat santai ya, cuman ini buat keras. Cuman ya nggak apa-apa lah. Kita tes nih, kita langsung tes top speed ya. Abis nih kita tes, lihat. Oke, dia naiknya lama. Terus kita gas mentok gini, dia boros 100. Oke, baru 100, 114, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, masuk 121.
Dengan berat gue 68 kg, dia bisa masuk tembus top speed 121. Nggak jelek sih buat Matic ya, cukup lah. Cuman siapa sih yang mau bawa Matic dibawa kebut-kebutan terus. Dia sama kalau misalnya kita habis ngebut kayak gitu, kita diemin ini, dia kayaknya kesannya itu RPM tinggi gitu. Ini kayak, nah ini getar nih, lumayan getar gitulah. Tombolnya juga minimalis banget, kiri kanan beam klakson starter, udah itu aja. Terus ini spionnya ya spion standar Yamaha ya, jadi kelihatannya ya lumayan gede gitu kan. Terus ini tuh banyak modifannya, maksud gua tuh genre modifannya itu bisa banyak. Lu mau buat touring bisa, buat sport bisa, buat fancy bisa, buat banyak deh pokoknya. Terus mestinya nih ya, ini menurut gua aja ya, visor depan ini kurang tinggi. Jadi kalau saat tadi kencang, badan lu itu kena anginnya banyak banget, angin banyak banget kalau lagi kencang. Jadi menurut gua ini kalau bisa dinaikin dikit, bisa sih diganti di Yamaha-nya. Harganya sejuta 500 atau sejuta berapa gitu, pokoknya mahal lumayan. Terus ya gitu deh, modifannya banyak banyak genre ya. Terus shockbreaker tuh, kalau jalanan rusak gua nggak suka naik motor ini, jalan rusak. Kayak misalnya kita speed trap ya, coba gua ngomong terus tuh kayak gitu, annoying sih menurut gua, mengganggu habis itu. Bukan mengganggu banget, maksudnya kayak kalau di jalan rusak doang. Kalau kayak gini mah, jalanan di sini mah udah sans banget. Iya. Delta Moto. Tapi motornya sih tergantung pemakaian ya. Kalau masalah irit nggak irit tergantung yang pakai. Kalau ya bukan gua sih, maksudnya kalau misalnya pakainya rada agresif, dia boros kayak tadi 130 131. Tapi kalau misalnya waktu itu yang pakai bukan gua, atau yang pakai nggak agresif, dia bisa tembus 135 sih. Di bawahnya segini terus ya, lu konstanin terus di 70 itu enak motornya. Terus kalau lo yang nggak biasa bawa big scoot, kayak bawa mobil, jadi lo depannya ya kelihatan, depan kiri depan kanan lu nggak kelihatan. Jadi kalau parkir ya susah sih sebenarnya, cuma harus dilihat gitu. Cuma lama-lama kebiasaan. Tapi enaknya, walaupun dia gede, habis itu kayak bawa mobil gitu, maksudnya kesannya kiri kanan nggak kelihatan, depan nggak kelihatan. Dia setirannya atau stangnya, angle-nya beloknya tuh bisa sampai belok banget. Di stang itu bisa sampai sini yang kiri, kalau gue belok habis. Terus gue kasih tahu. Oke, gue kasih lihat ya. Ini kan di sini kan, bisa segini kalau mobil dia sampai segini. Nah, jadi kalau belok gampang banget tuh kan. Gampang ya kalau lagi macet, belok kiri kanannya. Cuman apa ya, ini overall lebih motor ini ya enak buat harian, buat lo yang nyantai. Terus bawaan barangnya tuh banyak, jadi lo perlu jas hujan, perlu apa segala macam tuh enak. Soalnya dia bagasinya gede, tadi gue udah kasih lihat kan, gede, helm muat, terus bawaan sehari-harian lo muat. Enak dia buat harian, kayak buat santai gitu kan, santai kayak mengurangi rasa stres lo di jalan lah gitu kan. Dia gas rem ya gitu aja sih. Cuman dia ada satu yang gue belum kasih tahu, rem belakangnya dia nggak ada kayak cetekannya gitu buat dia nahan. Soalnya rem belakangnya pakem, cuman dia nggak ada pegangannya. Plus minus sih sebenarnya, ada positif dan negatif gitu. Rem depan dia cakram juga, ABS kan gitu, pakem juga tuh remnya. Terus tambah depan udah full LED ya. Kalau misalnya kan NX reviewnya udah banyak, udah LED, lampu belakang juga udah LED. Ya gitu aja sih sebenarnya motor ini tuh. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa komen, bisa tanya, ntar gue jawab pasti.
Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Dan as always guys, makasih udah nonton. Sampai bertemu gua di video berikutnya. Dadah.